Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini akan menjelaskan cara menyelesaikan soal yang ditanyakannya adalah titik potong, titik puncak, sumbu simetri, dan juga nilai optimum. Materi ini kita sudah pernah pelajari kemarin, dan ini kita langsung masuk ke contoh soalnya. Misalkan di sini diketahui fx. Fx itu sama dengan 3x kuadrat ditambah 4x ditambah 1. Kemudian pertanyaannya yang pertama adalah untuk mencari titik potong. Karena titik potong itu artinya ada dua yang akan kita cari. Yang pertama kita akan mencari titik potong sumbu x dulu. Sebelum mencari titik potong sumbu x, yang akan kita cari kan di sini titik potong sumbu x. Berarti di sini kita harus menentukan atau mencari dulu determinannya. Determinan itu adalah B kuadrat min 4 dikali A dikali C. Berarti di sini kita harus tentukan dulu dari si fungsi di soalnya A-nya berapa. Kita tuliskan A-nya di sini 3, B-nya di sini 4, C-nya adalah 1. Kemudian kita masukkan, substitusikan nilainya ke nilai yang D ini rumusnya. B kuadrat berarti di sini 4 pangkat 2 min 4 dikali A-nya adalah 3, C-nya adalah 1. Yang harus kalian ingat, kalian mengerjakan itu bagian yang ini. Dia dikalikan, yang ini juga dia dikalikan. Minusnya nanti belakangan. Jadi di sini 4 pangkat 2 ini 16, minusnya tetap kita tuliskan. Ini 4 kali 3 kali 1 adalah 12. Jadi di sini diskriminannya adalah 4. Artinya, karena dia diskriminannya adalah 4, berarti dia diskriminannya ini lebih besar dari 0. Karena dia diskriminannya lebih besar dari 0, berarti dia memiliki 2 buah titik potong. Nah, si 2 buah titik potong ini yang kemudian harus kita cari berapa dan berapa titik potongnya. Jadi karena di sini ada keterangannya 2 titik potong, itu yang harus kita cari. Cara mencarinya, karena ini adalah titik potong sumbu x, berarti y-nya sama dengan 0. Kita punya fx-nya tadi adalah 3x kuadrat plus 4x plus 1. Ini kalian bisa ditulis y sama dengan 3x kuadrat plus 4x plus 1 sama dengan 0. Dari sini berarti kalian lanjutkan dengan perhitungan memfaktorkan. Kalian boleh pakai cara yang manapun, boleh memfaktorannya seperti ini, boleh kalian pakai rumus ABC, boleh juga melengkapi kuadrat sempurna. Tapi karena yang paling simpel, paling gampang ini ya, kita coba kerjakan. Karena ini di depannya adalah bentuknya 3x kuadrat, berarti di sini 3x, ini x, ini per 3. Kemudian di sini kita akan mencari yang dikalikan itu adalah A kali C. Rumusnya kita akan mencari 2 buah bilangan yang kalau dikalikan hasilnya A kali C dijumlah hasilnya B. Berarti ini dikali hasilnya A kali C dijumlah hasilnya di sini B. Kita lihat di A kali C-nya. Tadi A kali C-nya berapa ya? Kita coba lihat. Oh ini ya di sini. A kali C berarti 1 kali 3. Berarti di sini A kali C-nya ini 1 kali 3, B-nya di sini B-nya 4. Berarti kalian cari bilangan yang dikali hasilnya 3 dijumlah hasilnya 4. Tentu bilangannya adalah 1 dan 3, 1 dan 4 ya. 1 dan 3 betul. Yang dikali hasilnya 3 dijumlah hasilnya 4. Karena kebetulan keduanya positif, berarti aman. Ini tinggal dituliskan di sini. Ininya plus 1, ininya plus 3. Kemudian kalau kita sederhanakan, yang sebelah sini ini tetap 3x plus 1. Tapi yang sebelah kanan, yang ini kita sederhanakan menjadi x plus 3 per 3 itu adalah 1. Sama dengan 0. Kemudian setelah ini gimana? Setelah ini kalian cari 3x plus 1 sama dengan 0. 3x sama dengan si plus 1 ini kita pindah ruaskan. Plus 1 yang ada di sini
kita pindah ruas ke sebelah kanan, jadi ada min 1. Kemudian X ini akan sama dengan negatif 1/3. Kenapa? Karena ini pembagian pindah ruas jadi perkalian pindah ruas jadi pembagian. Kemudian yang ini bagian yang sebelah kanannya X plus 1 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan negatif 1. Nah, di sini kita sudah punya 2 buah titik ya. Oke, 2 buah titik. Nah, si titik ini kita ganti dulu supaya sama. Si titik yang ini akan kita tuliskan sebagai titik potongnya. Titik potongnya berapa? Karena tadi titik potong sumbu X, berarti ini adalah negatif 1,3,0 dan negatif 1,0. Kenapa? Karena yang namanya titik, pasangan titik itu harus X, Y. Jadi kalian menuliskannya negatif 1/3,0 dan negatif 1,0. Kemudian yang kedua, kita akan mencari titik potong dengan sumbu Y. Karena yang akan dicari adalah titik potong dengan sumbu Y, berarti di sini X-nya sama dengan 0. X-nya sama dengan 0, terus digimanain? Kita tuliskan dulu si Fx-nya. Fx dari soal tadi adalah 3x kuadrat plus 4x plus 1. Kita substitusikan nilai X-nya sama dengan 0, berarti ini adalah 3 dikali 0 pangkat 2 ditambah 4 dikali 0 ditambah 1. Dari sini yang ini hasilnya 0, sebelah sini juga 4 kali 0, 0, ditambah 1. Berarti ini kan sama dengan Y ya, Fx itu. Y sama dengan 1. Y-nya 1, X-nya 0, berarti titik potong sumbu Y-nya itu kita peroleh adalah 0,1. Lagi-lagi ingat yang dituliskannya adalah X, Y. Oke, kemudian yang berikutnya akan kita cari adalah si titik puncak. Untuk titik puncak di sini ada rumusnya. Ini ada min B per 2A. Kemudian ada D. Ini ada D per 4A, tapi ada negatif di bawah sini. Nah, tadi kita sudah peroleh nilai ABC-nya ya dari yang ini. A-nya 3, B-nya 4, C-nya 1. Berarti tinggal kita masukkan. Karena di sini yang kita cari adalah titik puncak. Jadi kan yang kita cari itu namanya titik puncak. Berarti kalau dia titik puncak, karena dia sebuah titik, ada pasangan X, Y-nya. Kita kerjakan yang berikutnya. Bentar. Oke. Kita kerjakan, berarti ini adalah si bagian X-nya, ini adalah si bagian Y-nya. Untuk X dari titik puncak, atau boleh kalian tuliskan begini, X dari si TP titik puncak itu adalah min B per 2A. B-nya tadi 4, berarti min 4 per 2 dikali A-nya adalah 3. Berarti min 4 per 6 atau sama dengan negatif 2 per 3. Itu untuk X dari si titik puncaknya. Sekarang kita akan mencari si Y-nya. Y dari titik puncaknya itu sama dengan D per negatif 4 dikali A. D-nya tadi diskriminannya adalah 4 per negatif 4 dikali A-nya adalah 3. Jadi 4 per negatif 12 atau kita sederhanakan jadi negatif 1 per 3. Berarti titik puncaknya berapa? Titik puncaknya itu adalah negatif 2 per 3, negatif 2 per 3, negatif 1 per 3. Ini adalah titik puncak dari fungsi yang tadi. Selanjutnya apalagi yang akan kita cari setelah titik puncak? Itu ada sumbu simetri dan juga nilai optimum. Jadi yang ini
adalah sumbu simetri. Jadi di sini bisa kita langsung tuliskan sumbu simetrinya. Sumbu simetrinya adalah X sama dengan negatif 2/3. Kemudian apalagi yang dicari? Yang dicari adalah nilai optimum. Nilai optimum itu adalah yang ini. Jadi si Y-nya tadi yang titik puncak itu adalah nilai optimum. Optimum atau minimum. Kita gimana membedakannya? Kalau dia nilainya negatif, berarti dia nilai minimum. Kalau dia nilainya positif, berarti dia nilainya optimum. Di sini karena dia nilainya negatif, si Y-nya, berarti yang ada adalah nilai minimum. Nilai minimum fungsi itu adalah Y sama dengan negatif 1/3. Begitu. Jadi itu untuk menentukan nilai optimum dan juga nilai minimum. Oke, penjelasannya cukup sekian. Nanti akan Ibu share juga untuk file PDF dari penjelasan ini supaya nanti kalian bisa salin ke buku catatan kalian untuk panduan juga mengerjakan soal yang akan Ibu berikan. Terima kasih. Assalamualaikum.